Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Iya, jadi saya langsung saja share screen saya. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai materi pembelajaran kita, yaitu adalah membahas mengenai TPS kuantitatif bagian yang ke-8. Materinya adalah jarak, waktu, dan kecepatan. Oke. Nah, berarti nanti di sini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Dan yang kedua adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan tersebut. Untuk melihat hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan, biasanya dituliskan dalam bentuk segitiga. Jadi nanti kecepatan itu adalah merupakan perbandingan antara jarak dengan waktu. Ya, jadi kalau misalnya di bahasa Inggris kan berarti biasanya kecepatan disimbolkan dengan V, velocity, lalu kemudian jarak S, lalu kemudian waktunya adalah T, time. Oke. Nah, berarti dari sini hubungannya berarti kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak itu kan sejajar nih berarti jadi adalah kecepatan dikali dengan waktu. Waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Gitu ya. Jadi itu adalah hubungan antar ketiganya. Nah, lalu kecepatan rata-rata. Nah, ini sering salah nih. Kalau misalkan dia kecepatan rata-rata, berarti bukan kecepatan 1 tambah kecepatan 2 bagi 2. Nggak gitu. Tapi nanti jadinya adalah, ingat bahwa definisi kecepatan itu adalah total jarak dibagi dengan total waktu. Berarti jaraknya berapa kalau misalkan di total dibagi dengan waktu total untuk menempuhnya. Oke, itulah dia kecepatan rata-rata. Yang agak jarang digunakan adalah kecepatan rata-rata untuk gerak bolak-balik. Ini ya, berarti 2 kali V1 V2 per V1 tambah V2. Oke, ini rumus saja. Kita langsung ke soal, karena itu yang paling penting. Oke, nomor 1 dan nomor 2 saya buat dalam satu slide supaya kalian bisa membandingkan sebenarnya beda soal ini apa sih gitu ya. Atau bagaimana cara menyelesaikan kedua soal ini. Oke, nomor 1, sebuah motorboat dapat menempuh 45 mil dalam 1 jam. Berapakah jarak yang ditempuh dalam 20 menit? Nah, ini kan berarti nanti permasalahannya adalah permasalahan perbandingan sebenarnya. Yang dibandingkan itu antara jarak, ya kan? Sama siapa? Sama waktu. Oke, berarti kalau kita logikakan, kalau jaraknya makin jauh, berarti waktu tempuhnya juga akan semakin lebih lama. Berarti perbandingannya adalah perbandingan yang senilai, ya. Maka katanya jaraknya itu ditempuh 45 mil, waktunya itu adalah 1 jam. Nah, terjadi perbedaan satuan. Satu dia pakai jam, satu lagi dia pakai menit. Nah, berarti kita ubah ke dalam satuan terkecil. Berarti 1 jam itu nilainya adalah sama dengan 60 menit, ya kan? Nah, kemudian jaraknya X, karena belum tahu. Waktunya berapa? 20 menit. Nah, karena dia perbandingannya adalah perbandingan senilai, berarti nanti nilainya menjadi 45 per X sama dengan 60 per 20, gitu ya. Berarti nanti 60 bagi 20, maka nilainya adalah sama dengan 3. Berarti dari sini menjadi 3 kali X, 3X, 3X sama dengan 45. Maka nilai daripada X-nya itu adalah sama dengan 15 mil. Jadi 20 menit dia bisa menempuh jarak sejauh 15 mil. Oke, next kita buat untuk yang kedua. Yang kedua katanya adalah sebuah mobil menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q selama, berarti waktu nih di sini, 2 jam 30 menit. Dengan kecepatan itu adalah 40 km. Jika jarak tersebut ditempuh dengan kereta, maka waktu yang diperlukan hanya 1 jam 20 menit, lebih cepat. Maka kecepatannya berapa? Oke, berarti yang mau dibuat itu adalah perbandingan antara waktu, time, dengan kecepatan, ya kan? Dengan velocity, kecepatan.
Nah, logikanya kalau waktunya naik, oke, waktunya naik, makin cepat dia, makin cepat sampai, gitu ya. Berarti bahwa ini makin cepat sampai itu berarti turun kan? Berarti misalnya 1 jam, jadinya 30 menit kan makin cepat sampai, berarti waktunya turun. Berarti kecepatannya gimana? Naik, gitu. Kenapa? Karena dia semakin cepat untuk sampai di tempat tujuan. Misalnya kecepatannya awalnya 50 km per jam, lalu kemudian dia buru-buru, jadinya adalah 70 km per jam, kan gitu ya, biar supaya makin cepat sampai. Berarti kecepatannya naik. Nah, berarti kalau misalkan pada kasus kedua itu adalah, ya, ini perbandingan yang berbalik nilai. Pada kasus pertama perbandingannya adalah senilai. Satuan masih belum sama di sini, karena di sini kilometer per jam jawabannya, berarti semuanya harus dibuat dalam bentuk jam. 2 jam 30 menit itu berarti 2 jam setengah gitu ya. Kalau 2 jam setengah ini kan berarti 2 jam 30 menit, 30 menit itu adalah setengah jam. Maka nilainya adalah 2,5 jam. Nah, 2,5 jam itu nilainya sama dengan 5/2 jam. Oke, berarti 5/2 jam, kecepatannya adalah 40 km. Nah, 1 jam 20 menit. Nah, ngubahnya yang 20 menit, berarti 20/60. 20/60 nilainya adalah 1/3. 1/3. 1/3 jam. Berarti nilainya adalah 4/3 jam. Ya, berarti nilai di sini 4/3 jam, lalu kecepatannya nggak tahu. X. Nah, berarti kan tinggal dibandingin 5/2 per 4/3 sama dengan, kalau kecepatan berbalik nilai maka dibalik. Ya, berarti bukan 40 per X, tapi adalah X per 40. Balikkan dia. Oke, maka tinggal kali silang. Maka kalau dikali silang 4/3 X sama dengan 5/2 kali 40. Habiskan yang mana bisa dihabiskan. 4 sama 40 bisa habis, berarti tinggallah di sini 10. 10 dengan 2 juga bisa habis 5, berarti tinggal 5 kali 5, 25. Maka X sama dengan 25 kali 3. Berarti nilainya adalah sama dengan 75 km per jam dalam satuan jam dia, kilometer per jam. Oke, gitu ya. Jadi ingat bahwa satuan itu juga akan sangat mempengaruhi hasil dari perhitungan. Bagaimana kalian bisa mengkonversi satuan waktu misalnya atau satuan jarak. Karena hubungannya adalah jarak dengan waktu. Oke, aplikasinya gimana? Aplikasi pertama yaitu adalah kalau misalkan dia berpapasan. Nah, kalau dia berpapasan berarti A dengan B, misalnya ini mobil yang pink sama mobil yang biru itu berasal dari arah yang berlawanan, makanya dia bisa berpapasan. Nah, waktu yang berpapasan itu caranya adalah jarak total dibagi dengan total kecepatan. Jadi di sini K1 itu maksudnya kecepatan 1, K2 adalah kecepatan yang kedua. WP itu maksudnya adalah waktu berpapasan. P itu papasan. Oke, jarak total per total daripada kecepatannya berapa. Jadi jarak antar mereka itu berapa, gitu ya. Oke, kita ambil contohnya gini. Kalau dia berpapasan dengan waktu berangkatnya sama ya. Nanti waktu berangkatnya bisa saja beda-beda, gitu. Oke, kalau yang sekarang adalah waktu berangkat sama. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Amar. Jadi antar rumah nih, rumah Dodi sama rumah Amar. Nah, jarak tempuhnya adalah 10 km, itu jarak total. Jarak rumah Dodi ke rumah Amar. Dari arah berlawanan, ini kata kunci berlawanan. Lalu Amir mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Kecepatan Dodi dan Amar, Amar ya, berturut-turut adalah 18 km sama 12 km per jam. Jika keduanya sama-sama berangkat jam 9, maka pukul berapakah mereka berpapasan? Oke. Nah, maka kita buat dulu yang diketahui supaya lebih jelas dari ceritanya. Kecepatan daripada Dodi itu nama 18 km per jam. Kan? Lalu kemudian kecepatan daripada si Amar itu nilainya 12 km per jam, lebih lambat Amarnya.
Dah. Lalu kemudian total jaraknya 10. Berarti waktu berpapasan sama dengan 10 per total daripada kecepatan. 18 ditambah dengan 12. Berarti nilainya adalah 10 per 18 tambah 12 berarti nilainya 30. Nah, satuannya apa? Karena ini waktu kan. Lihat ini jam. Berarti satuannya adalah jam. Atau sama dengan sepertiga jam. Sepertiga jam itu berapa menit? Ya, kalau sepertiga jam berarti jadinya adalah sepertiga dikali 60. Berarti nilainya adalah 20 menit. Oke, arti yang 20 menit itu adalah 20 menit kemudian mereka akan berpapasan. Maka jam berapa itu? Berarti nanti jadinya pukul papasannya ya. Berarti jam 9 mereka berangkat ditambah 20 menit. Ya kan? 20 menit berarti berpapasannya adalah jam 9 lewat 20. Inilah waktu mereka berpapasan. Oke. Kita lanjut lagi untuk yang soal kedua supaya lebih paham. Soalnya sama, angkanya saja yang berbeda. Ya, katanya adalah Andi mengelilingi stadion dengan kecepatan 24 km per jam. Roni kecepatannya adalah 16 km per jam. Kelilingnya berarti ini adalah jarak 6 km, ya kan? Kedua anak tersebut pertama kali berpapasan jam 6, maka jam berapakah mereka akan berpapasan lagi? N kalinya berapa? Oke. Nah, berarti nanti jadinya adalah total jarak, langsung sajalah di sini waktu berpapasan sama dengan total jarak 6 per total kecepatan 24 ditambah 16. Berarti 6 per 40 jam ya, karena satuannya tadi kilometer per jam. Nah, ubah dalam bentuk menit. Berarti 6 per 40 kali 60. Habis 36 kali 4. Bagi 4, 9 menit. Jadi 90 menit per 90 menit. Ini kan lapangannya nih keliling ya. Dia mengelilingi lapangan tersebut. Ya, per 9 menit mereka berjumpa. Per 9 menit mereka berjumpa gitu ya. Dengan kecepatannya adalah konstan kayak gini. Berarti pada pukul berapa? Pukul 6 karena berpapasan pertama kali ditambah ya udah berarti 00 kan dia per 9 menit ya. Berarti nanti jadinya adalah ditambah dengan 0009. Oke. N. Itu dia karena dia dalam bentuk menit. Ini dia. Pada pukul berapa ya? Tergantung inilah. Misalnya adalah kedua kali misalnya tinggal gantikan saja dengan 2. Berarti 06 tambah 18 menit. Berarti 06.18 itu adalah pertemuan kedua. Oke, berarti kalau ke N, ya tinggal digantikan bahwa di sininya adalah N. Oke, paham ya? Itu untuk yang variabel. Kalau yang tadi eksaknya untuk yang nomor 1. Pastinya segitu. Kalau sekarang tidak bisa dipastikan di sini karena di sini adalah N variabel. Kecuali kalau misalnya di sini dibilang bahwa 3, berarti kali 3 N-nya. Lalu kemudian 5, berarti kali 5. Oke, beda ini. Kalau dia berpapasan, waktu berangkatnya beda. Nah, berarti mobil biru, nah di sini kan ada berbayang, berarti dia sebenarnya berangkat duluan dibandingkan dengan mobil pink. Maka kalau misalkan dia berpapasan juga, waktunya beda, maka caranya gini, jarak total, jarak mereka dikurangi dengan selisih jarak. Ya kan? Nah, selisih jarak itu maksudnya adalah pada saat dia sudah berangkat yang pertama kali, dia udah berapa kilometer misalnya, atau dia berapa meter gitu dibandingkan dengan keberangkatan daripada yang kedua per tetap total daripada kecepatan. Per total daripada kecepatan ya. Ingat, bedanya kayak gini, contohnya gini. Dodi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Amar dengan jarak tempuh 18 km. Oke, nah 18 km itu adalah total daripada jarak. Oke. Dari arah berlawanan Amar mengendarai sepeda menuju rumah Dodi. Kecepatan Dodi dan Amar berturut-turut adalah berarti kecepatan Dodi sama dengan 16 km per jam. Sedangkan kecepatan daripada si Amar itu adalah 12 km per jam. Dah? Nah, jika Dodi berangkat duluan kan dia, jam berapa? Jam 8.
Amar berangkatnya jam berapa? Jam 8.15. Maka mereka akan berpapasan pada pukul. Nah, berarti kan dari sini kita cari dulu delta T. Perbedaan waktu berangkatnya berapa? Berarti jam 8.15 dikurangin sama jam 8. Berarti berapa? 15 menit. Ya kan? 00.15 tuh. Berarti 15 menit kemudian lah baru si Amarnya berangkat. Dari arah yang berlawanan. Nah, dalam waktu 15 menit ini si Dodinya udah sampai mana? Berarti kan yang orang berangkat kan, ingat bahwa V itu adalah sama dengan S per T. Berarti kita mau cari S di sini, delta S, selisih antara mereka berdua, S-nya. S-nya berarti V dikaliin sama si T. Ya udah tinggal dikali. Kali yang mana? Kali 16 atau kali 12? Kali 16. Kenapa kali 16? Karena kan yang berangkat duluan si Dodi. Berarti kita buatlah kecepatan Dodi. Kan Amar belum berangkat. Gitu dia ya. Jadi itu pahami. Berarti nanti jadinya adalah delta S-nya nilainya adalah 16 dikali sama 15 menit. Beda ini jam. Ya, berarti nanti 15 per 60. 15 per 60 nilainya adalah 1/4. Berarti jadinya adalah 4 kilometer. Jadi 4 kilometer lah sudah si Dodinya berjalan. Berarti untuk waktu berpapasannya adalah jarak total 18 dikurangin dengan selisih jaraknya 4 km per total daripada kecepatan. 16 ditambahin sama 12. Berarti nanti jadinya adalah 14 per itu adalah menjadi 28. Berarti nilainya adalah setengah jam. Karena tadi satuannya jam kan? Berarti nanti atau nilainya sama dengan 30 menit. Nah, kalau misalnya 30 menit dari mana? Dari jam 8.15. Kan dianggap berarti jam 8.15 itu mereka sama-sama berangkat gitu ya. Kenapa? Karena yang 4 km itu pada saat Amarnya diam, dia belum berangkat. Berarti waktu untuk berjumpanya jangan bingung, jangan dihitung dari 8. Tapi dihitung dari terakhir kali orang itu berangkat jam berapa. Gitu. Berarti dihitung dari jam 8.15 ditambahlah dengan si 30 menit tadi. Berarti nilainya adalah 8.45. Jadi pas jam 8 lewat 45 menit barulah mereka berpapasan. Oke ya. Next, kita buat untuk rumus menyusul. Bedanya apa dengan berpapasan? Kalau dia berpapasan dari arah yang berlawanan, kalau dia menyusul, itu dari satu arah. Misalnya dari kota Medan mau ke kota Binjai. Sama-sama nih berangkatnya dari Medan. Itu namanya menyusul. Bedanya adalah waktunya pasti berbeda. Kalau tadi untuk berpapasan bisa saja waktunya sama. Saya kontak ya, oke jam 9 kita sama-sama gerak ya. Dari misalnya aku dari Medan, kamu dari Binjai, nanti kita ketemu di tengah, misalnya kayak gitu. Nah berarti itu kan ada janjian sama. Tapi kalau menyusul nggak akan mungkin waktunya sama. Dia waktunya adalah pasti berbeda. Di mana kecepatan orang terakhir pasti lebih besar dibandingkan dengan kecepatan orang pertama. Iya dong, kalau misalnya nggak lebih besar nggak akan bisa tersusul, kan gitu ya. Itu dia untuk menyusul. Nah, dari segi rumus, itu bukan jarak total. Kalau tadi berpapasan kan jarak totalnya berapa? Kalau sekarang selisih jarak berarti delta S per delta V. Ya, yaitu adalah selisih daripada kecepatan. Ingat saja bahwa waktu tidak akan mungkin negatif. Maka di sini adalah kecepatan kedua dikurangkan dengan kecepatan pertama. Atau yang besar kurang yang kecil, gitu saja mengingatnya kalau saya pernya. Jadi bedain, kalau berpapasan kecepatannya ditambah, kalau menyusul kecepatannya dikurang. Kalau berpapasan pakai total jarak. Kalau misalkan dia waktunya sama, kalau waktunya berbeda berarti total jarak dikurangkan dengan berapa jarak orangnya. Selisih jarak kan? Lalu kalau misalnya waktu menyusul yang dipakai hanya selisih jaraknya. Oke, contohnya gini waktu nyusul. Ada 2 bus yang sama-sama menuju kota Bandung. Menuju kota Bandung, berarti tujuannya ke Bandung.
Sebut saja bus itu adalah bus A dan bus B. Kedua bus tersebut akan melalui rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Jogja dengan kecepatan 60 km per jam. Bus B berangkat dari kota Jogja dengan kecepatan 75. Jelas bahwa bus B lebih cepat dibandingkan dengan bus A. Jika bus A berangkat jam 1 ini ya, jam 13.00 dan bus B itu jam 15.30, maka bus B dapat menyusul A pada pukul berapa? Oke, berarti untuk mencari delta S kita harus cari dulu delta T. Oke, perbedaan atau selisih daripada waktu berangkatnya. Jam 3:30 gitu ya, dikurangin sama jam 1. Berarti nilainya adalah jam 2.30 ya, atau perjalanannya itu beda waktunya adalah 2,5 jam. Ya kan? Atau 5/2 jam. Nih, ini perbedaan waktunya. Nah, berarti nanti delta S-nya gimana? Delta S-nya tetap diambil dari orang yang pertama. Kan orang yang pertama dulu yang berangkat. Oke, berarti nanti jadinya adalah untuk selisih jaraknya, berarti nanti sama kayak tadi ya, 60 kecepatannya dikali dengan delta T-nya, 5/2. Berarti ini habis tinggal berapa? 30, berarti 150 km. Jadi selama si B, bus B itu belum gerak, bus A itu sudah meninggalkan terminal Jogja sejauh 150 km. Nah, berarti gimana lah cara menyusulnya? Berarti waktu untuk menyusul VM sama dengan 150 per yang besar kurang yang kecil 75 dikurangin sama 60. Kan itu ya selisih antar kecepatan. Berarti nilainya adalah 150 per 15. Berarti nilainya adalah 10. 10 apa? Lihat satuan, jam. Berarti di sini adalah 10 jam. Jadi 10 jam kemudianlah baru bisa disusul. Dari mana waktu diambil? Dari orang kedua. Bukan orang yang pertama. Karena yang pertama tadi sudah berangkat dan dia sudah menempuh 150 km. Oke, berarti ketemunya adalah pada pukul 15.30 tambah 10. Oke, 10 jam kan dia, berarti nanti nilainya adalah 25.30. Nah, 25.30 itu berarti udah lewat satu hari. Karena satu hari 24 jam. Berarti dikuranglah di sini dengan 24 jam dapatlah jam 1.30. Buat keterangannya yaitu adalah esok hari. Jadi besok harinya baru bisa disusul jam berapa? Jam 1.30. Gitu ya. Itu kalau misalnya waktu menyusul. Diambil dari orang yang kedua. Tuh kadang-kadang kita bingungnya di situ, diambil dari yang pertama atau yang kedua. Logikanya diambil dari orang yang kedua dong, karena yang pertama kan udah berangkat dan sejauh 150 km. Oke, waktunya sudah diperhitungkan. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung selisih daripada jaraknya, delta S-nya. Oke. Nih, yang terakhir. Rumus menyusul untuk memperlancar. Kita lihat. Hanif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Lalu kemudian ia berangkat 6.55. Kemudian Atar berangkatnya pukul 7.15 dengan rute yang sama. Kecepatan Atar itu 60 km per jam. Maka dia bisa menyusul Hanif pada pukul berapa? Oke, seperti tadi ya. Berarti nanti dari sini adalah delta T. Berarti jam 7.15 dikurangin sama jam 6.55. Ini gimana cara ngurangkannya, Nak? Gimana cara nguranginnya? Ini respons. Pengurangan jam? 20 menit, Pak. Iya, benar. Yaitu adalah dengan cara pinjam 1 jam gitu ya. Pinjam 1 jam nih, pinjam 1 jam. Kan berarti nanti jadinya adalah 60 di sini. Karena 1 jam itu 60 menit, jadi 75.
60 tambah 15, 75 dikurangkan dengan 55 berarti 20. Dan ini habis 20 menit. Jadi perbedaan waktu mereka itu adalah 20 menit. Nah, 20 menit nih. Oke, nah 20 menit itu adalah delta T. Berarti kita perlu tahu selisih jarak. Nah yang 20 menit itu sudah berapa untuk si Hanif. Ya kan, berarti kan Hanifnya pergi duluan. Berarti 20 menit 45 lah di sini kecepatannya 20 menit itu 20 per 60 karena kita mau buat dalam bentuk jam ya. Karena kan di sini kilometer per jam, berarti ya waktunya harus diubah dalam bentuk jam. Habis-habis sepertiga berarti 15 kilometer. Oke, jadi dia sudah berjalan sejauh 15 kilometer. Barulah si atarnya itu ini mulai jalan. Oke, berarti berapakah dia untuk waktu menyusul? Berarti waktu menyusul sama dengan delta S-nya tadi 15 per besar kurang kecil, yang besar 60, yang kecil 45. Berarti jadinya adalah 15 per 15. Berarti nilainya adalah 1 jam, benar. Jadi 1 jam kemudian si Atar sudah bisa menyusul Hanif ya. Nah, berarti berapakah waktu menyusulnya? Berarti pukulnya itu adalah 1 jam ditambah kemana? 15. Benar, ditambah 15, orang Pak. yang kedua, benar, yaitu adalah 7.15 ditambahin sama 1 jam, berarti nilainya adalah jam 8.15. Jadi jangan ditambahin sama 6.55 gitu. Nah, ya ditambahin sama waktu orang kedua. Sering itu sih sebenarnya yang terjadi kesalahan. Kadang-kadang kita bingung pada saat ujian itu kalau misalnya muncul soal yang kayak gini. Ini kita udah dapat nih misalnya 1 jam. Nah 1 jam itu dari mana? Dari si Hanif atau dari si Atar? Ya ingat aja dia dari orang kedua. Orang pertama fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk melihat delta S. Dia sudah jalan sejauh berapa kilometer, biasanya dalam bentuk kilometer. Atau berapa jauh lah, kilometer, meter boleh. Gitu. Oke, bisa ya kira-kira? Siapa? Oke, itu dia. Dah, kalau begitu dipelajari lagi semuanya, ya kan? Lalu kemudian TPS-nya juga jangan lupa untuk dijawab ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, Pak. ya, thank you.